Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di T4Play. Sekarang saya mau bikin video ini, mau mengupgrade pengereman. Jadi di sini saya mau memasang disc brake. Ini disc brake merek TED. Ini punya Jupiter Z. Jadi saya bukan beli yang punya Jupiter MX, MX New ataupun Jupiter Z1, karena sebenarnya yang saya ambil itu nanti hanya disc brake-nya aja, karena disc brake-nya itu sama. Karena yang membedakan itu hanya ada di ini, di apa, untuk bracketnya. Karena ini bracket saya beli lagi sendiri, ini merek TED juga nih, yang lebih bagus ketimbang bawaan nih, ya kan. Jadi nanti bakal saya pasang di motor Jupiter Z1 saya. Ini yang kemarin saya ganti sih untuk velgnya, pakai velg MX Old ini. Dan yang sebelumnya saya kan sebenarnya pakai disc brake TDR, tapi disc brake-nya itu sekarang saya pindah ke punya Jupiter Z5 TP. Jadi nanti bakal saya upgrade bagian disc brake-nya biar lebih lebar ya, kayak gini, biar lebih cakep aja sih. Ini ukuran 300 mm, karena yang 2560 punya TED itu nggak ada TED racing ya, adanya ini 300 mm. Jadi nanti langsung dipasang ke sana, dan harusnya sih ini PNP. Tapi kalau teman-teman nggak pengen beli bracketnya secara terpisah, itu teman-teman kalau motornya Jupiter Z1 itu belinya punya motor Jupiter MX yang new ya, MX New, MX Old aku kurang paham, tapi MX New itu sama kayak ini bracketnya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kemarin saya mau beli yang punya MX New, tapi nggak ada yang modelnya kayak gini, kayak ala-ala TDR, adanya yang bulat biasa gitu loh, kayak punya apa ya, PSM apa ya kalau nggak salah. Jadi ini kan motor kotor banget. Kemarin habis kehujanan. Sebelum dipasang paling nanti bakal saya cuci dulu. Oke. Ini saya bakal OTW nanti ke bengkel teman saya. Teman-teman, ini sudah kepasang untuk disc brake-nya. Ini tadi merek TED Racing, dan juga ini pakai ini bracket kaliper juga punya TED, tapi ini aku beli terpisah ya. Dan juga ini tadi kampas remnya, ini merek Daytona. Ini sama sih kayak Vixen R15 MX-nya gitu, kalau teman-teman mau beli. Lalu ini untuk bautnya tadi ternyata kan kepanjangan pas beli, jadi ini dipotong lalu diganjel pakai ring nih, karena tadi kepanjangan kayak gitu loh. Kalau yang depan sih pas, ini tadi diganti dan aman, nggak nyenggol ya kan. Di sebelah sana space-nya masih aman, masih banyak gitu loh. Untuk masalah pengeremannya sih jelas lah ya, lebih enak, lebih pakem gitu. Tapi karena ini kan berhubung hujan, udah sore juga, jadi paling untuk test ride-nya paling ya besok lagi lah ya, kalau udah agak ada waktu dan juga nggak hujan lagi gitu. Kalau dari tampilan mantep banget sih, karena ini pakai 300 mm, jadi lebih padat aja gitu loh tuh. Dan juga karena ini pakai bracket TED Racing yang apa ya, kayak gini, kayak stainless gitu ya. Jadi lebih kerasa, lebih padat dan lebih bagus aja gitu loh. Kalau yang bawaan dari disc brake-nya kan bracketnya kayak gini nih. Jelek banget ya, namanya juga disc brake murah ya kan. Jadi aku beli sendiri ini ya untuk bracket kalibernya. Dan ngomong-ngomong, ini saya karena beli punya Jupiter Z burung hantu, jadi ini juga otomatis nggak kepake sih kayak gitu. Oke ya teman-teman, jadi nanti bakal saya lanjut pas test ride-nya, nunggu cuacanya agak mendingan. Oke ya teman-teman, ini sudah berlangsung beberapa minggu setelah pemasangan disc brake TED Racing dan juga kampas rem merek Daytona. Dan ini di depan kalian sudah terpasang ya di motor saya. Ini kelihatan bagus banget, kelihatan bikin motornya itu dari segi kaki-kakinya lebih padat. Apalagi ini saya sudah pakai ban yang sedikit lebih gede ketimbang standarnya, ini pakai ban 80/80. Lalu juga ini kan saya pakai bracket kaliper punya TED Racing yang beli sendiri, dan ini lebih tebal
warna chrome kayak gini yang pakai CNC gitu ya finishingnya, jadi lebih kelihatan bagus. Kalau dari kejauhan itu kelihatan lebih eye catching dan lebih apa ya, looks-nya itu lebih dapat. Dan teman-teman mungkin tanya ataupun heran kenapa nggak beli yang semi floating ataupun full floating, karena yang namanya pengereman kan biasanya saya itu nggak pernah yang main-main, maksudnya yang apa ya, yang kurang aman gitu lah. Maksud saya kenapa saya tetap pakai disc brake kayak gini, yang pertama itu ini disc brake original yang pasti punya touch racing ya, sama kayak punya merek Scarlett ataupun Moss gitu ya kan. Dan ini harga 100 ribuan, yang pasti nggak mungkin harga segitu dapat disc brake yang semi floating ataupun full floating. Namun dari segi safety ataupun keamanan, pakai disc brake kayak gini ya tetap aman kayak motor standarnya. Hanya saja kalau dari segi performa pengereman ya ini jauh lebih bagus. Karena apa? Karena lebar piringannya itu lebih luas ya. Ini kan 300 mili. Kalau bawaan Jupiter Z1 itu kan hanya 220. Jadi lebih upgrade. Dan juga kalau pas pengereman umpama teman-teman mungkin turun dari tempat yang curam itu nggak gampang panas ketimbang pakai disc brake yang ukurannya lebih kecil. Maka dari itu ini motor setelah saya ganti disc brake ini itu dari segi pengeremannya enak banget, sumpah asli. Bener-bener pakem banget dan lumayan jauh ketimbang standarnya. Kalau teman-teman nggak percaya memang apa ya, harus nyobain dulu deh. Asli ini beda banget. Ya memang motor Jupiter Z1 kayak punya saya dan semua motor bebek Yamaha memang, pengeremannya itu dari standarnya udah enak banget sih. Hanya saja kalau teman-teman upgrade kayak saya ini, upgrade, dari disc brake dan juga kampasnya dulu aja, yang lain standar, itu ya apa ya, jauh banget asli, jauh lebih enak lagi gitu loh. Jadi memang kenapa saya pakai disc brake kayak gini, yang penting itu adalah fungsinya. Dari segi tampilan mungkin ya oke, dapat ya, dan segi fungsi juga tetap dapat, nggak merubah ataupun membuang segi keamanan ataupun safety-nya. Jadi saya pakai ini juga nggak masalah dan saya berani merekomendasikan ke teman-teman kalian. Karena yang penting itu kan ini disc brake itu finishingnya bagus sih, nggak oleng ataupun nggak goyang. Karena beberapa merek yang lain itu kadang ada yang finishingnya kurang bagus, jadi nggak center gitu loh. Kalau pas baru dipasang itu ada bunyi srek kayak gitu loh. Intinya ini untuk permukaan disc brake-nya kurang begitu bagus gitu, jadi nggak rata. Dan juga teman-teman kalau ganti disc brake, yang namanya ganti disc brake itu wajib banget ganti juga kampasnya. Jadi disc brake-nya baru, kampasnya juga wajib baru. Karena apa? Karena biar apa ya, pengeremannya lebih maksimal. Karena permukaan dari disc brake yang baru ini kan lebih rata. Nah, kampas yang baru juga lebih rata. Jadi apa ya, lebih gesekannya itu lebih maksimal. Jadi pengeremannya lebih bagus kayak gitu loh, ketimbang pakai kampas yang bekas kayak gitu. Nah, untuk soal harga, teman-teman itu bisa cek aja di online shop. Ini disc brake harganya paling sekitar 100 sampai 120 ribu. Nah, kalau untuk bracket yang kayak gini itu memang sama kayak bracket, sama kayak harga disc brake-nya, juga sama seharga 100 ribuan. Nah, kalau teman-teman tanya, ini kaliper punya Viction Old ya. Ini PNP ke motor Jupiter Z1 meskipun standar. Jadi pakai bracket bawaan Jupiter Z1. Jadi sekian, nggak perlu yang banyak saya jelaskan. Kalau teman-teman ada yang bingung mungkin silakan komen aja di bawah. Dan juga kalau memang perlu ada sesi test ride-nya, silakan komen aja, nanti mungkin kapan-kapan saya bikin test ride-nya. Kebetulan saya sudah ada kamera action cam kayak gitu. Jadi jangan lupa follow TikTok saya dan juga Facebook saya, nanti saya sertakan di deskripsi. Sekian video dari saya dan terima kasih.